Kita langsung mulai ya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Awan MA. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIT Darul Hijrah Martapura. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi COVID yang sudah mulai mereda. Tapi Pak, sebelumnya kita mau tahu dulu nih Pak, terkait dengan sejarah singkat dari STIT Darul Hijrah Martapura. Silakan Pak. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah ini didirikan oleh Yayasan Darul Hijrah, tepatnya di Martapura, Kalimantan Selatan, pada tahun 2005. Jadi kira-kira Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini sudah berumur 17 tahun, kalau dihitung dari sekarang. Nah, ini didirikan dalam guna untuk menjadikan pendidikan tingkatan lanjutan bagi pondok pesantren Darul Hijrah. Karena pondok pesantren Darul Hijrah itu saat itu hanya memiliki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, saat itu yayasan ingin mendirikan untuk pendidikan lanjutan bagi mereka-mereka yang sudah mengenyam pendidikan di pondok untuk melanjutkan ke jenjang tingkat sarjana. Disitulah alasan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Dan mengapa tarbiyah itu kan sama dengan pendidikan. Kira-kira di kampus umum adalah pendidikan guru dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di bawah Kemenang. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah supaya orang-orang yang lulusan pondok pesantren mengenyam di tempat kami di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah guna menjadi guru yang profesional, guru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah singkatnya. Baik Pak, ini kan berarti bermula dari pesantren ya Pak. Nah, apakah mahasiswanya juga dalam menggunakan sistem boarding Pak, sama seperti SMA atau yang di kuliah ini tetap bisa pulang gitu? Di tempat kami memang tidak memakai sistem boarding, tetapi yang mayoritas yang kuliah atau menimba ilmu di tempat kami 90% masih dalam lingkup pengabdian di pondok. Nah, jadi dia menjadi guru di pondok, jadi dia sambil mengabdi di pondok, mereka sambil kuliah di tempat kami. Tapi mahasiswa luar juga ada. Oh, diperbolehkan juga gitu ya Pak, dibuka juga untuk umum. Nah, baik Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak terkait dengan keunggulan dari STIT Darul Hijrah Martapura ini apa aja sih Pak? Yang pertama, keunggulan kami adalah kami pendidikan yang berbasis keislaman tentunya. Disitulah kami mungkin menawarkan keunggulan-keunggulan kami. Menjadi guru yang profesional itu salah satunya ya guru yang religius, bisa membangkitkan semangat religiusitas murid-murid dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kami saat ini mengandalkan kebahasaan. Karena di tempat kami adalah ada 2 jurusan, ada pendidikan bahasa Arab dan juga ada pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari sudut kebahasaan, karena basis kami adalah pondok pesantren, secara kasat mata, kebahasaan anak pesantren ini lebih mendalam daripada pengetahuan kebahasaan di sekolah-sekolah yang tidak memakai sistem pondok pesantren misalnya. Karena bahasa merupakan komunikasi harian mereka,
terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Berarti dalam pengajaran juga menggunakan dua bahasa itu ya Pak? Ya, khusus tentang materi-materi kebahasaan. Karena di kuliah ini kan, di tempat kita kan ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah kejurusan. Jadi kalau mata kuliah kejurusan, dosen-dosen berinteraksi dengan mereka, dengan berinteraksi dengan bahasa. Kalau ada mata kuliah jurusan bahasa Inggris, misalkan ada listening, ada grammar, ada yang lain sebagainya, dosennya memakai bahasa Inggris. Kalau misalkan di dalam bahasa Arab ada namanya maharotul kitabah, ada maharotul qiraah, ada nahu dan sorof, mayoritas memakai bahasa Arab. Kecuali mata kuliah yang seperti bahasa Indonesia, Pancasila, ya itu memakai bahasa Indonesia. Baik Pak, kalau prodinya ada berapa banyak Pak? Mungkin bisa Ada disebutkan 2 Pak? sekarang, dan kami akan kembangkan lebih jauh. Kami sekarang ini ada pendidikan bahasa Arab dan tadris bahasa Inggris. Berarti ada rencana penambahan nih Pak untuk Ada rencana, karena kita harus berkembang. Ya, kita apa nih tidak Pak boleh untuk stuck. ya prodi berikutnya apa nih Pak yang akan dibuka lagi Pak rencananya? Kemarin wacana dari para pimpinan membuka ekonomi, ada juga ingin membuka jurusan psikologi Islam, ada yang membuka sekarang ini lagi rame pendidikan inklusi dan lain sebagainya. Ya, ada 3 tawaran yang mungkin kami akan realisasikan. Semoga lancar ya Pak untuk proses Amin, penambahan prodi ini ya Pak ya. Amin. Nah Pak nih kita mau tanya lagi nih terkait dengan pelaksanaan perkuliahan Pak. Mulai tahun ini tuh ada perbedaan nggak Pak dibandingkan dengan 2 tahun terakhir ini kan pandemi Pak, atau masih akan menerapkan sistem blended learning atau memang sudah full offline semua Pak? Kami sudah offline. Jadi kami sudah tatap muka, karena banyak sudah di Kalimantan Selatan ini sudah mulai tatap muka. Mall aja sudah tatap muka, pasar sudah tatap muka, pendidikan juga tatap muka, insya Allah. Masjid juga sudah mulai, majelis-majelis ilmu juga tatap muka. Berarti sudah full ya Pak 100% Sudah full, tatap muka. Alhamdulillah. Ya kalau proses perkuliahannya sudah dilakukan sejak kapan Pak? Atau baru mau akan memulai? Oh, untuk semester ini, ya. Kami ini sudah masuk tahun ajaran baru karena sudah mulai dari Juli kemarin, tapi Juli kemarin masih dalam proses pendaftaran. Nah, Agustus ini kami mata kuliah namanya mata kuliah pengayaan, Mbak. Jadi sebelum masuk bulan September, ntar 10 September itu masuk kuliah seperti biasa. Nah, sebelum itu bagi mahasiswa yang baru harus melaksanakan atau mengikuti mata kuliah pengayaan, terutama mata kuliah dasar kebahasaan, bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 bulan. Nah, supaya mereka ketika menghadapi perkuliahan mereka memiliki basic-basic, karena kami sadar bahwa mata kuliah pengayaan ini adalah menjadi dasar bagi mereka yang tambahan ya dari yang pondok, juga menjadi dasar bagi yang mereka dari luar, Mbak, untuk bisa menyesuaikan dengan sistem kami. Ini sekaligus untuk pengenalan kampus mungkin ya Pak ya, bagi mahasiswa barunya gitu ya? Ya, masa pengenalan kampus juga ada di tempat kami. Tapi yang ini khusus mata kuliah pengayaan. Seperti misalkan kalau dalam bahasa Arab itu ada nahwu dasar dan sorof dasar. Kalau bahasa Inggris itu ada conversation, ada pronunciation, dan lain sebagainya. Dan itu selama 1 bulan, sesuai dengan jurusannya. Kalau bahasa Inggris, mengikuti listening, pronunciation, dan lain sebagainya. Kalau bahasa Arab juga begitu, ada nahwu dasar, sorof dasar. Itu sudah dimulai sejak kapan, Pak? Sudah mulai dari sejak tahun kemarin, Mbak. Oh, enggak, maksudnya tahun ini. Tahun ini tuh sejak tanggal 8
Agustus kemarin. Oh, baik. Berarti nanti sampai 8 September Ya, mereka 8 mengikuti pengenalan ini. sampai kalau tidak salah itu 10 September. Oh, baik. Nah, setelah itu baru akan mengikuti perkuliahan secara reguler gitu ya, Pak ya? Ya, secara reguler. Baik. Nah, untuk tahun ini ada berapa Pak jumlah mahasiswa barunya untuk di STIT Darul Hijrah Martapura? Jumlah yang baru sekitar 49. 49, berarti 2 kelas Pak, dibagi 2 kelas? Ini dibagi 2 kelas, ada bahasa Arab dan ada tadris bahasa Inggris. Baik, semoga lancar ya Pak untuk proses pengenalan kampus maupun proses perkuliahannya Pak ke depan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Awad untuk bincang-bincangnya siang ini. Sama-sama, ini Mbak Erna ya? Iya betul Pak. Oh iya Pak, kalau di STIT Darul Hijrah Martapura ini sistem akademiknya menggunakan apa ya Pak? Maksud Mbak sistem online-nya atau? Iya betul. Si akad kan? Oh ya, si akad itu pengembangan sendiri Pak? Si akad itu dulu dari sebelum saya menjadi wakil sudah ada sistem itu yang dibangun oleh kampus bekerja sama dengan IT dari luar, dan sekarang juga bekerja sama dengan IT dari luar untuk mengembangkan sistem si akad kami. Oh, iya. Karena sekarang mau tidak mau harus melek teknologi, Mbak. Betul. Oh ya Pak nih, ya, terakhir pondok Pak. juga. Iya silakan Pak, lanjutkan. Enggak, pondok kan juga harus melek teknologi, jangan cuma kitab dan ya gitulah. Betul Pak, biar tidak tertinggal ya Pak ya. Ya, tidak tertinggal dengan. Iya. Baik Pak, terakhir mungkin Pak tanggapan Bapak dengan digitalisasi kampus Pak. Mungkin tadi kan Bapak juga sudah mengungkapkan ya bahwa di STIT Darul Hijrah Martapura ini juga sudah menerapkan beberapa sistem gitu Pak untuk pelaksanaan perkuliahan. Ini penting ya, untuk digitalisasi itu untuk memudahkan akses mahasiswa untuk ke kampus. Mau jadi akses tentang buku, bisa jadi dia buka website di website kami, juga tersedia perpustakaan misalkan, tapi bukunya ada di kampus, tapi mereka setidaknya bisa mencari apakah buku ini ada di perpustakaan kampus. Yang kedua, misalkan tentang KHS atau KRS dan lain sebagainya, mereka sudah bisa memantau dari rumah. Yang ketiga, misalkan mereka informasi terbaru dari kampus, mau jadwal proposal, seminar proposal, mau jadwal sidang skripsi, mau jadwal wisuda dan lain sebagainya, kami menawarkan informasi yang mereka tidak harus datang ke tempat kami. Jadi mereka bisa mengakses dari rumah mereka. Dan itu penting, ya. Baik Pak, berarti memang sudah digitalisasi kampus ini memang sudah diterapkan ya Pak? Sudah sejak lama Pak berarti Pak? Sejak saya jadi wakil itu sejak 2019 Mbak. Oh berarti sebelum pandemi itu sudah, ya? Ya, sebelum pandemi sudah mulai. Iya, berarti saat pandemi pun juga sudah nggak kaget gitu ya Pak ya? Nggak kaget, karena mereka sudah terbiasa online dan lain sebagainya. Iya ya. Betul Pak, jadi sudah terbiasa gitu ya? Ya. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, nanti semoga sukses buat SEMIPA ya. Amin. Kemarin saya ikut seminar ya. Oh iya benar. Ya, saya dukung seminar berikutnya, saya insya Allah ikut lagi Pak. Iya, terima kasih Pak. Nanti ada lagi bulan September ya Pak? Oh iya, kabari aja saya ya. Iya baik Pak, nanti saya share untuk link pendaftarannya Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Awad. Sama-sama Mbak Erna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Pak. Ya, silakan.